Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang perancangan sistem informasi secara umum yang disusun oleh Tujuan dari desain sistem secara umum adalah untuk memberikan gambaran secara umum kepada user tentang sistem yang baru. Analisis sistem dan desain sistem secara umum bergantung satu sama lain. Studi menunjukkan bahwa apa yang dikumpulkan, dianalisis, dan dimodelkan selama fase analisis menyediakan dasar bagi desain sistem secara umum untuk dibuat. Pada fase ini, profesional sistem harus sering membuat fitur yang baru atau berbeda dari model dasar yang dibuat selama analisis sistem. Ada 3 kategori desain sistem. Yang pertama, Global Based System. Untuk mendesain sistem yang berbasis global, membutuhkan pemeriksaan secara seksama dan lengkap atau penggantian dari seluruh komponen desain umum. Yang kedua, Group Based System. Sistem ini melayani cabang-cabang atau grup user khusus dalam organisasi. Kelompok ini memiliki kebutuhan khusus untuk menyelesaikan pekerjaan dan membuat keputusan yang tepat. Dan yang ketiga, Local Based System. Sistem ini khusus didesain untuk beberapa orang, sering 1 atau 2, untuk aplikasi khusus tambahan. User memiliki PC dan ia rencanakan untuk memiliki sistemnya. Bahwa Rapid Application Development menggabungkan elemen-elemen yang bekerja sama, sehingga dampak keseluruhannya lebih besar dibandingkan dengan jumlah dampak per individu atau per masing-masing. Adapun 4 kunci elemen RAD adalah 1. Joint Application Development atau JAD. 2. Specialist with Advanced Tools atau SWAT. Ketiga, Computer Aided System and Software Engineering atau CASE. Dan keempat, Prototyping. Pendekatan terstruktur dilengkapi dengan alat-alat atau tools dan teknik-teknik yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem. Sehingga, hasil akhir dari sistem yang dikembangkan akan diperoleh sistem yang strukturnya didefinisikan dengan baik dan jelas. Contohnya adalah DFD atau Data Flow Diagram. Data Flow Diagram adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. DFD ini sering disebut juga dengan nama bubble chart, bubble diagram, model proses, diagram alur kerja, atau model fungsi. Contoh perancangan sistem informasi secara umum. Contoh eksternal. Pada tipe ini, pemasukan data berasal dari luar organisasi, seperti faktur pembelian, kwitansi-kwitansi dari luar organisasi, dan lain-lain. Contoh internal. Pada tipe ini, pemasukan data hasil komunikasi pemakai dengan sistem, seperti faktur penjualan dan order penjualan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat bagi yang melihatnya. Created using Powtoon.